Kalau nggak ngerti agama, jangan bilang agama. Jangan bicara agama. Kalau nggak ngerti tafsir hadits, fikih, kalam, paling tidak jangan sok fatwa, sok ceramah. Jadi ulama. Jangan. Rusak nanti, hancur nanti agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibil fadilah Naib Ra'isul Jumhuriyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin a'azzahullah bi'azzih wa karamahu bikaramih. Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur Jawa Timur, Ketua Muslimat NU dan seluruh jajaran pimpinan Muslimat NU yang hadir, para senior Muslimat, wabil khusus Ibu Mahfudhah Wahab, Sekda Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekda Jawa Timur, Wali Kota Batu, dan Ketua Wilayah NU Kiai Haji Marzuki Mustamar, seluruh wilayah Muslimat NU dan cabang-cabang yang hadir mengikuti acara Kernas ini melalui virtual, terutama PCI, malah ada yang hadir secara fisik, yaitu dari Malaysia. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah bagi kita semua. Kita harus bangga menjadi Muslimat NU, menjadi warga Nahdlatul Ulama. Karena sampai sekarang hanya NU lah yang masih utuh menjaga, mengawal the good moral, good character, budaya, culture yang tidak pernah lapuk, tidak pernah terkontaminasi baik aliran kanan maupun aliran kiri. Tidak pernah terpengaruh oleh arus budaya barat maupun arus budaya Timur Tengah. Hanya NU yang masih kita banggakan. Itu artinya apa? Artinya kita punya kapital besar. Kita punya modal besar, yaitu budaya, akhlak, moral, karakter, dan itu harus kita banggakan dan harus kita prioritaskan. Rasulullah, hadis terkenal sekali, semua tahu. Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Tidak sekali-kali saya diutus di muka bumi oleh Allah hanya untuk membawa misi memperbaiki akhlak. Apakah akhlak itu? Apa sih akhlak itu? Kalau kita rinci, akhlak itu sangat banyak. Seperti tawadhu', ikramud dhaif, ihtiramul jiran, ighatsatul lahfan, iyadatul marda, ta'ziyatul mauta, sabar, itu semua akhlak. Semua akhlak itu kalau kita ringkas dalam satu kalimat, apa? Husnul muasyarah. Bergaul dengan baik. Hidup bersama dengan baik. Membangun kebersamaan dengan baik. Itu akhlak. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kiai terhadap murid, murid terhadap kiainya, pejabat terhadap rakyat, rakyat terhadap pejabatnya, terhadap pimpinannya, yang kaya kepada yang miskin kepada yang kaya, muslim sama muslim, muslim dengan non-muslim, lintas budaya, lintas suku. Kita bangun kebersamaan dengan baik, kita bangun kemasyarakatan dengan baik, itulah akhlakul karimah. Tanpa itu bukan akhlak namanya. La faidata lid-din illam yakun fi akhlakul karimah. Tidak ada faedahnya beragama kalau hanya akidah dan syariah saja.
tanpa akhlakul karimah, tanpa husnul muasyarah, husnul muamalah, husnul musyarakah, membangun kebersamaan yang baik, membangun pergaulan yang baik, membangun hubungan yang baik. Apalagi saat sekarang di era globalisasi, asrul aulamah, asrun mali'un bil fitnah, wal mihnah, wal fusuq, wal fujur, wal ilhad, wal kufar, wal inhilal, wal inhiraf. Kita hidup di tengah-tengah era globalisasi, era yang penuh dengan fitnah, dengan rayuan jebakan yang negatif, ajakan yang negatif, era yang penuh dengan kefasikan, bahkan sampai ateis, sudah menyampingkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu semua kita harus punya prinsip yang kokoh, harus punya prinsip yang tidak pernah luntur, yaitu amanah sebagai warga ulama, wasatiyah, tasamuhiyah, i'tidaliyah, demi mempertahankan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat penting sekali di mana-mana di Timur Tengah. Saya jalan-jalan di Timur Tengah, akidahnya masih benar, syariatnya benar, tapi akhlaknya ambrol, budayanya ambrol. Orang atau bangsa kalau tidak punya budaya, nggak punya akhlak, tidak akan dihormati. Dianggap paling rendah, dianggap paling biadab, paling rendah, tak bermartabat. Alhamdulillah, Indonesia, wabil khusus warga ulama, masih mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak karena kita punya prinsip, yaitu tadi akhlakul karimah, husnul muasyarah, membangun persahabatan, pertemanan, kebersamaan, hubungan dengan baik. Silahkan menjadi tokoh politik, tapi berpolitik dengan akhlak. Silahkan menjadi pengusaha, konglomerat, tapi berusaha dengan akhlak. Silahkan menjadi dosen guru besar, berilmu, tapi menjadi pengajar, dosen guru besar yang berakhlak. Silahkan menjadi apa saja, menjadi jenderal atau tentara polisi, tapi menjadi tentara polisi yang berakhlak. Yang paling penting, yang paling penting. Sekali lagi, laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab. Islam bukan hanya akidah syariah saja, wa innamal Islam dinus thaqafah wal hadarah wat tamaddun wal insaniyah. Islam adalah agama peradaban, agama budaya, agama kemajuan. Yang harus kita pegang. Memang kita akui kita ketinggalan di dalam berbagai hal. Ekonomi kita ketinggalan. Teknologi kita ketinggalan. Walaupun sekarang sedang kita kejar lah ya. Pendidikan kita masih terbelakang. Memang sejak dulu juga memang dibelakangkan. Kalau kita tahu sejarah itu, setiap ada perjuangan, ada krisis semenjak berjuang kemerdekaan sampai memasuki era kemerdekaan, selalu slogannya religius nasionalis, religius nasionalis, religius nasionalis. Tapi kalau sudah menang, yang religius minggir. Semua dinikmati oleh nasionalis. Tapi tidak apa-apa. Itulah kita. Itulah Nahdlatul Ulama. Tidak cari apa-apa. Tidak cari darahim ma'dudah. Bukan cari thamanin qalil. Tapi kita punya jasa. Kita punya andil. Sejarah akan mencatat. Anak cucu akan mencatat. Bahwa andil besar ulama dalam perjuangan selama sebelum ketika merebut kemerdekaan, memasuki era kemerdekaan, dan sampai sekarang. Lillahi ta'ala, liajil watan, liajil sya'ab, demi tanah air, demi bangsa dan negara. Bukan demi jabatan. Bukan demi jabatan. Sekarang kita punya wakil presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi kita nggak punya menteri satupun. Dari NU nggak punya menteri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ngomong ini bukan berarti kita protes, tidak. Itulah kenyataannya, nggak apa-apa. Sejak dulu begitu. Setiap ketika lagi berjuang, nasional religius harus bergandengan tangan. Begitu selesai, religius minggir, kiai-kiai minggir, santri minggir. Alhamdulillah Jawa Timur gubernur NU, wakil gubernur NU, Jawa Timur. Nah, inilah tantangan kita yang sebenarnya kenyataan sejarah itu yang harus kita hadapi, tapi kita tidak boleh minder. Kalau kita punya modal kapital yang paling berharga, budaya, thaqafah, hadarah, akhlakul karimah.
Ini yang paling penting. Di samping kita juga harus terus berusaha mengejar ketinggalan-ketinggalan. Oleh karena itu, muslimat ke depan, satu, harus at-ta'ahul wal kafa'ah, proporsional dan profesional. Harus sesuai dengan kapasitinya. Mohon maaf. Biasanya di NU itu kalau milih ketua, milih pimpinan, pertimbangannya anaknya kiai, anak pendiri, padahal kapasitasnya, kualitasnya rendah. Coba bagaimana sedikit itu bisa dilampaui. Sehingga kita tekankan pada at-ta'ahul wal kafa'ah, proporsional profesional. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Misalkan saya suruh nangani perbankan, ya nggak mau saya. Suruh nangani komputer, ya nggak mau. Suruh nangani mesinnya rusak nanti. Ya kalau agama barangkali dikit-dikit bisa lah. Begitu pula yang sebelah sana. Kalau nggak ngerti agama, jangan bilang agama. Jangan bicara agama. Kalau nggak ngerti tafsir hadits, fikih, kalam, paling tidak jangan sok fatwa, sok ceramah. Jadi ulama. Jangan. Rusak nanti, hancur nanti agama ini. Seperti saya suruh bicara kedokteran, rusak nanti. Hanya bekal saya baca satu buku kedokteran, setelah baca kita dianggap ahli kesehatan. Baca satu buku komputer, saya sudah selesai baca, karena baca satu buku, kita sudah dianggap ahli komputer. Rusak nanti, hancur nanti. Kalau hanya pesantren 1 minggu, 2 minggu pesan kilat, baca buku terjemahan, dianggap ulama itu, ustadz itu, hancur agama ini. Nah, dalam organisasi juga begitu. Bagaimana muslimat nanti ke depan, ya NU sendiri, memberikan amanatnya kepada yang muta'ahil dan yang mutakaffi. At-ta'ahul wal kafa'ah. Yang kedua, ke depan harus semakin al-infitah was-sarahah. Transparan dan open management. Alhamdulillah di PBNU sudah mulai, kita diaudit oleh eksternal auditor, oleh auditor eksternal. Bendahara diaudit, uang keluar masuk tercatat dengan rapih, alhamdulillah. Barangkali baru kali ini seperti itu barangkali. Alhamdulillah, semuanya tercatat dengan rapih, bisa dipertanggungjawabkan di dunia wal akhirah. Itu al-infitah was-sarah. Tapi memang berat. Memang ini namanya qul haqq walau kana murra. Catatlah dengan benar walaupun berat. Agendakan, masukkan dalam buku, dalam komputer semua data-data itu. Walaupun itu berat dan sulit dan membutuhkan kejelian atau ketekunan. Tapi enggak apa-apa. Itu merupakan pelajaran berharga bagi organisasi kita bagaimana memanage keuangan dengan terbuka dan sangat transparan. Yang ketiga, at-ta'awun ma'al akhirin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana muslimat ke depan semakin membuka jaringan yang seluas-luasnya, tim working yang seluas-luasnya dalam rangka membangun kebesaran muslimat itu sendiri. Tidak boleh tertutup, tidak boleh jumud, tidak boleh kaku, tapi harus bergaul, membuka selebar-lebarnya dengan siapapun dan dalam hal apapun. Ekonomi, budaya, pendidikan, seterusnya dan seterusnya, dengan jaringan luar negeri, jaringan non-muslim, silakan dibuka hubungan semuanya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup sendirian. Terutama ini, masalah COVID-19 ini, corona. Tidak bisa diatasi oleh satu negara saja. Harus membangun kerjasama yang luas. Ini menggugah kita, mengingatkan kita, COVID-19 ini, agar kita mendahulukan ukhuwah insaniyah, al-alamiyah, kemanusiaan di sini. Kita punya prinsip ukhuwah insaniyah di sini nih, yaitu dengan adanya musibah COVID-19 ini. Tanpa itu kita tidak mungkin bisa mengatasi COVID-19. Insyaallah ini baru ada surat datang, akan ada bantuan dari Singapura untuk PBNU, entah berapa kardus ini, yang sudah kemarin pernah kita terima 87 kardus, paket dari Singapura, sekarang datang lagi surat dari kedutaan Singapura ini. Itulah kita harus membangun ta'awun mal akharin fil birri wat taqwa, dalam hal yang kebaikan. Terakhir, semuanya itu adalah al-mas'uliyah
minal jami' lil jami'. Responsibility. Kita harus bertanggung jawab. Bukan hanya ketua umum, bukan hanya PP-nya, tapi wilayahnya, cabangnya, MW cabang, anak cabangnya, rantingnya. Semua amanat harus kita jalin dengan penuh tanggung jawab. Mas'uliyah amamal muslimat di depan organisasi, mas'uliyah amam Allah di depan Allah itu sendiri. Itu yang paling pokok. Sekali lagi, dalam rapat kerja ini mudah-mudahan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat demi kebesaran Aj'alai Ahlussunnah wal Jamaah, demi mengangkat martabat perempuan Ahlussunnah wal Jamaah, perempuan yang mempunyai pemikiran wasatiyah, tasamuhiyah, i'tidaliyah, dan ibu-ibu yang pertahankan prinsip-prinsip akhlakul karimah. Terima kasih Ibu Gubernur, terima kasih, selamat, sukses, barokah, najah, wal khair, insyaallah. Selamat berrakernas. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.